Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rahmi Sania dengan NIM 23843094. Di sini saya akan melanjutkan review buku Filosofi Teras di bab 5 yang berjudul Mengendalikan Interpretasi dan Persepsi. Masuk ke bab 5 yang berjudul Mengendalikan Interpretasi dan Persepsi. Di sini pembahasannya mulai terasa makin dekat dengan kehidupan sehari-hari. Kalau sebelumnya Stoisme banyak bicara tentang kendali, sekarang penulis ngajak kita melihat sesuatu yang sering enggak kita sadari. Ternyata yang bikin kita menderita itu seringkali bukan kejadiannya, tapi cara kita menafsirkan kejadian tersebut. Bab ini benar-benar menekankan satu ide penting dari filsafat Stoik, terutama dari pemikiran Epictetus. Manusia terganggu bukan oleh suatu kejadian, tetapi oleh pendapat mereka tentang kejadian itu. Awalnya mungkin terdengar sederhana, tapi kalau dipikir-pikir memang banyak banget contoh dalam hidup kita. Misalnya ada teman yang balas chat lama, faktanya cuma satu, dia belum membalas, tapi pikiran kita langsung membuat banyak interpretasi. Dia marah ya, aku bikin salah ya, dia udah gak suka sama aku. Padahal itu semua belum tentu benar. Bisa jadi dia sibuk, lupa, atau memang belum sempat membuka pesan, tapi karena pikiran kita langsung membuat persepsi negatif, akhirnya emosi kita terbawa. Kita jadi cemas, sedih, atau overthinking sendiri. Di bab ini penulis menjelaskan bahwa manusia punya kebiasaan otomatis memberi label terhadap suatu kejadian. Kita terlalu cepat menilai sesuatu sebagai buruk, memalukan, menghancurkan, atau akhir dari segalanya. Padahal sebenarnya kejadian itu netral, dan interpretasi kita yang memberi warna emosional terhadapnya. Contohnya gagal dalam satu hal. Banyak orang langsung menganggap kegagalan sebagai tanda bahwa dirinya tidak berharga. Padahal gagal itu sendiri hanyalah sebuah peristiwa. Yang membuatnya terasa sangat menyakitkan adalah makna yang kita tempelkan pada kegagalan tersebut. Menurut Stoisme, kita memang tidak selalu bisa mengontrol apa yang terjadi, tapi kita bisa melatih cara memandang kejadian itu. Dan disinilah letak kebebasan manusia. Kita punya ruang untuk memilih respons dan penilaian kita sendiri. Yang menarik, penulis ini menunjukkan bahwa sering dipengaruhi oleh emosi sesaat. Saat marah, kita melihat semuanya negatif. Saat sedih, dunia terasa berat, dan saat takut, hal kecil pun terasa mengancam. Karena itu Stoisme mengajarkan pentingnya berhenti sejenak sebelum bereaksi. Bab ini seperti mengingatkan kita untuk tidak langsung percaya pada semua isi pikiran sendiri. Tidak semua yang kita pikirkan adalah fakta. Kadang itu hanya asumsi, ketakutan, atau interpretasi yang dibesar-besarkan. Menurutku, ini salah satu bagian yang paling relate dengan kehidupan modern, apalagi di era media sosial ini. Kita gampang banget salah paham, membandingkan diri, atau merasa hidup lebih dari orang lain, lebih sempurna hanya dari apa yang kita lihat. Padahal yang kita lihat belum tentu kenyataannya utuh. Stoisme ini di sini bukan menyuruh kita jadi orang yang dingin atau menekan emosi, tapi lebih ke melatih jeda antara kejadian dan reaksi. Jadi sebelum emosi mengambil alih, kita belajar bertanya, apakah ini benar? Apakah aku terlalu melebih-lebihkan? Apakah ada cara lain melihat situasi ini? Kalau dipikir-pikir, banyak stres dalam hidup sebenarnya dari cerita yang dibuat pikiran kita sendiri. Nah, dan bab 5 ini seperti mengajak kita lebih sadar bahwa pikiran ini terlalu diarahkan, bukan dituruti begitu saja. Kalau disimpulkan di bab ini seperti bilang, belum tentu hidupmu seburuk yang di pikiranmu.
Menurutku, setelah baca bab ini, kita lebih hati-hati dalam menilai sesuatu. Kita belajar bahwa persepsi bisa menipu, dan ketenangan sering muncul ketika kita berhenti bereaksi secara berlebihan terhadap interpretasi kita sendiri. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.